Hari ini kita syuting. Tadi pagi. Tadi pagi karena Pulang cepet. terlalu cepat kita main. Kita main hari ini ada grand opening tempat baru di Mall of Indonesia namanya Barcode Go-Kart. Jadi kita tadi nyobain karena kebetulan diundang juga. Pas kebetulan hari ini bisa, ya udah cobain. Untuk hari ini datanya sama siapa aja nih Kak? Sama adik-adik gue. Sama adik-adik juga berempat kita. Berempat kita. Nah Kak, ini mungkin agenda pertama setelah Lebaran dan mungkin mulai bekerja kembali, suasananya dan perasaannya seperti apa nih Kak? Perasaannya nggak gimana-gimana sih. Karena kebetulan kita kemarin berasanya di jalan ya. apa tuh? Rame jalan. Oh iya benar, karena Rame lagi jalan. kita kan kemarin juga hamin tahap plus 3 Lebaran kita udah mulai syuting lagi kan. Jadinya ya udah menjalani rutinitas syuting seperti biasa aja gitu. Yang penting kemarin Lebaran pertama, Lebaran kedua kita udah kumpul sama keluarga. Keliling. Keliling kemana? Sekarang udah Hah? Keliling kemana? Keliling bukan healing. Keliling. boro-boro healing. Ini lumayan lah kita healing lah ya. Sebentar. Paling gitu aja sih. Paling sekarang udah mulai lagi syuting. Ya udah seperti biasa. Makanya pas kebetulan kita bisa syutingnya cepat, ya lumayan lah. Makanya tadi healing. Tapi tadi sempat main go-kart. Main. Kan tadi acaranya Acara ini grand opening, grand opening Go-kart Bakor, listrik ya? Go-kart listrik, terus dia fastest go-kart lah di Indonesia ya. Sekarang terbaru, terus tempatnya juga dari atmosfernya keren banget, terus suatu hal yang beda aja sih, experience baru sih ya. Kita kan emang suka main go-kart, apalagi Tezi nih gitu. Jadi kita udah nyobain lah beberapa tempat main-main go-kart, nah ini sesuatu yang beda aja yang baru. mungkin go-kart ini akan jadi hobi kakak berdua atau seperti apa nih? Memang hobi Enggak hobi sih, tapi suka banget gitu. Iya. Kalau hobi kan emang rutin ya. Nih, kalau ini emang suka banget aja gitu. Kalau hobi ntar jatuhnya kita jadi pembalap ya, Iya. bukan jadi nggak syuting lagi dong nanti. Ntar kalau hobi jadi beli nih. Mainnya di mana? Komplek. Komplek. maju mundur. Paling cuman selingan aja sih, buat seru-seruan aja. Tadilah bisa dibilang ya ini healing lah ya. Di tengah maksudnya rutinitas syuting. Tiap hari kan syuting kita jaring, paling mainnya kita kemana sih gitu, paling ke mall ya sekarang alhamdulillah di tempat baru ini di Mall of Indonesia ada Barcode ya. Jadinya ya. Baru ini sih ya kita niat datang buat gokar gitu ya. Biasanya kita Iya. misalnya kita main, ada gokar main gitu. Biasanya nggak pernah yang Tujuannya buat main kebetulan go-kart. aja kadang-kadang main gokar ketemu pas ada gokart ya kita main. Nah ini kebetulan memang diundang. Ya udah pas banget bisa hari ini. Nanti kita syuting selesai pagi langsung ke sini tadi. dengan pengalaman tadi main itu mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mungkin pas break atau lagi libur syuting akan mengandai. Tapi kayaknya bakal kesini lagi sih. Pengennya nanti pengen bawa keluarga ya, pengen ajak keluarga yang lain deh. Sebenarnya kalau kita tuh kalau waktu free-nya tuh lebih sukanya nonton sebenarnya. Nah ini makanya suatu hal yang baru karena emang ya ini nggak mungkin tiap hari kesini juga ya kan. Pas kosong kesini agak lumayan ya jauh ya. Mall of Indonesia kan maksudnya kita kan tinggalnya nggak di daerah sini gitu. Jadi lumayan sesekali boleh lah kita kesini. Gitu. Nanti pengen nextnya pengen ajak keluarga yang lain biar pada ikut cobain. Mungkin akhirnya sekarang udah mulai bekerja kembali, udah mulai sibuk dari syuting kembali. Agenda kakak berdua atau mungkin kebiasaan kakak berdua untuk bisa dapat quality time, untuk bisa dapat waktu bersamaan bersama-sama itu seperti apa sih Kak? Ya setiap hari kan sama-sama. Syuting ya, Kak? Ya kita pulangnya keseringan pagi ya, jam 9, jam 10 pagi kita udah kelar, jadi ya di rumah. Kita lebih suka di rumah, leha-leha yang ngurus kucing. Jadi kadang-kadang tuh nggak perlu hal yang gimana-gimana banget, yang penting di rumah bareng. Paling dia sibuk main game, aku sibuk nonton drakor. Ya tapi kita di satu ruangan yang bersama tuh menurut kita udah quality time gitu loh. Jadi walaupun sibuk dengan kegiatan masing-masing tapi kita sama-sama barengan. Tapi paling kalau emang ada waktu kosong ya itu ya, nonton lah kita. Nonton sama makan, kadang-kadang makan juga dia suka males, akhirnya udah lah ini aja ya pesan aja order Paling order di pergi-pergi rumah. aku doang yang pergi-pergi kan, pergi basket, pergi Ya, kalau Tezi badminton. masih rajin olahraga, aku lebih mager. Kan bersama Kak Tias ini kan memang sangat romantis banget. Enggak. Untuk Kita bikin Mondays. akan ada agenda liburan bersama Kak untuk berdua aja nih. Kita tanyain dulu ke Tuan Besar, kira-kira kita ada libur kapan? Jadi kita Enggak beli lah. tiket aja ya. Kita belum ada waktu libur karena emang kan
tahu lah kalau misalnya namanya bukan bukan resiko ya, jadi konsekuensi kalau kita udah memilih untuk syuting sinetron stripping, udah pasti waktunya akan habis di lokasi syuting. Tapi kan itu udah konsekuensi dan itu udah pilihan kita gitu. Jadi nanti insya Allah paling kalau ada libur panjang lah ya, baru kita, karena alhamdulillah biasanya sering libur juga biasanya kan TOP. iya, tapi karena kita alhamdulillah nih tukang ojek preman nih lagi Mantap. alhamdulillah lagi mantap nih. Penontonnya juga banyak. Karena mungkin banyak teman-teman yang pada kangen kali ya sama preman Iya. pensiun sama TOP. Jadi pas digabungin tuh semua langsung pada antusias seneng gitu. Jadi makanya kita sekarang lagi ya kita Ya, juga fokus harus utamanya benar sinetron. mencurahkan kreativitas kita, kebiasaan kita untuk menyenangkan banyak orang dulu. Nanti kita nyenangin diri sendirinya ntar aja. Besok-besok. Mungkin rahasia dari keharmonisan rumah tangga kakak berdua ini apa sih, untuk komunikasi yang baik atau Baru sumur jagung, tapi sih sejauh ini ya mudah-mudahan jauh sampai seterusnya kita nggak berubah lah, tetap kayak gini terus itu. Komunikasi paling penting. Kita temenan sih ya. Komunikasi paling penting. Kalau misalnya kan udah nikahnya baru sebentar emang, tapi kan hubungannya udah cukup lama, udah saling kenal, jadi udah cukup tahu kalau ada yang marah, ada yang apa harus gimana tuh udah tahu, udah memahami gitu udah ya. tahu gitu. Paling penting komunikasi sih kalau di hubungan sih, karena paling penting mah itu. Kalau misalnya nggak ada itu mah repot. Masa satu diem-dieman atau apa gitu. Boleh kadang-kadang diem-dieman, tapi ada waktunya juga. Diem-diemannya jangan terlalu lama, jangan 2 minggu gitu kan ya. Masa diem-dieman 2 minggu. Jadi paling itu aja sih. Paling kemarin pernah 3 minggu diem. Sariawan itu. Tengku yang sering ngediamin Katia, apa Katia sih sering ngediamin ke Tengku? Kalau kayaknya gue deh. Karena gue tipenya meredam emosi dengan diam. Gue sibukkan diri sendiri dulu, main game lah apa, makanya minta maaf suka telat gue. Paling kalau udah minta maaf gini, telat gitu. Cuman Gitu karena doang. kita udah saling tahu, udah apa ya, marah yang kayak meledak-meledak tuh kita udah lewat fasenya gitu loh. Jadi udah bener-bener udah kemarin-kemarin lah gitu. Makanya kita memutuskan untuk menikah kan juga pasti kan karena kita udah saling cukup merasa cukup udah saling kenal. Tapi kan namanya hubungan pasti ada banyak orang yang kadang-kadang awal pacaran semuanya kita bikin romantis, pas nikah tiba-tiba nggak mau pahit-pahit ya. iya, pas nikah tiba-tiba banyak yang berubah. Nah mungkin alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih emang pas kita pacaran udah saling cukup mengenal, udah saling saling Nggak ada cari beda tahu. juga pas pacaran sama sekarang, ada beda kan. Iya, bedanya ya statusnya, terus tinggalnya serumah, ya statusnya suami istri, paling itu. Cuman kalau untuk dari awal emang kalau aku kalau dia orangnya suka diem, kalau gue orangnya gitu, tapi abis itu udah. Kalau awal-awal Gue. dulu kan, kalau gue butuh diem, dia masih ngerotosnya tuh, diem dulu, kasih gue waktu Iya. main game dua game aja gitu. Ya itulah makanya namanya hubungan Akhirnya kan kan pasti udah ngerti. saling pengenalan, saling mengerti gitu. Kalau gitu terus ya capek juga kan. Mungkin harapan Kak Tengku dan Katia sendiri di 2024 ini, goals yang pengen dicapai dari kakak berduanya apa sih? Ya, Nggak ada sih ya. punya dedek, Ya benar. punya dedek, punya omongan insya Allah. Terus sehat dulu sih. Paling penting sehat, karena kita kalau sehat kan pasti kita bisa menjalani apapun itu, mau syuting, insya Allah ntar kalau misalnya dikasih rezeki anak juga insya Allah sehat juga. Ya, ikutin di lokasi, ikutin skenario dari TOP. Kalau di hidup ikutin skenario Skenario dari Allah Allah, aja. benar. Udah kita wayang aja ya. Gitu Jadi aja sih. ya berdoa, tapi paling utama buat aku selalu berdoa tuh sehat. Karena kalau kita sehat kita bisa ngapa-ngapain. Oke, Kak Oke. Tengku dan Katia mungkin boleh tanggapannya nih Kak, soal viral seorang pria yang menemukan uang di jalan tapi masih dengan ikhlas untuk mencari pemilik uangnya dan mengembalikan uangnya. Kalau kamu gimana tuh? Kalau kamu di posisi itu gimana? Pasti aku bakal cari juga sih. Iya. Iya. Nggak dikantongin? Enggak lah. Karena kalau menurut aku melakukan satu hal yang baik pasti insya Allah nanti akan dibalasnya berkali-kali lipat gitu. Tapi bukan berarti kita mau mengharap timbal balik, maksudnya pamrih ya gitu. Tapi kan paling enggak ya ngapain, siapa tahu itu orang butuh uangnya, mungkin ada Nabung ya kan seumur mau hidup. nabung, atau mungkin udah kerja keras. Jadi kadang-kadang ya karena kita kan juga istilahnya pekerja keras ya, jadi kita tahu gimana mendapatkan uang. Jadi kita pasti akan menghargai juga kalau misalnya kita menemukan uang punya orang ya, ini punya siapa nih, kecuali tiba-tiba depan rumah kita gitu ya dikasih sedus, ya itu mungkin memang buat kita ya kan. Enggak juga lah. Ini kan tiba-tiba di depan pintu rumah gitu sedus, berarti kan siapa tahu kita dapat uang kaget. Enggak juga, orang salah Program kirim. gue dong. Dari mana?
Terima kasih orang baik. Iya, masnya baik. Tapi masih banyak kok, masih banyak orang yang baik. aku percaya masih banyak banget orangnya yang memang hatinya tulus, yang pamrih, nggak aji mumpung. Karena mungkin itu yang apa pas dia menganut azas yang sama gitu loh. Iya. Mungkin kalau emang dia nanti apa namanya, karena banyak kan kayak siapa ya, aku baca kemarin juga polisi atau apa kalau nggak salah dia nemuin juga akhirnya malah dibayarin beasiswa apa kalau nggak salah gitu. Jadi ya mungkin itulah gitu, nggak ada yang tahu kan ke depannya ternyata kalau kita melakukan hal sesuatu yang kecil bisa dibalasnya tuh berkali-kali lipat. Mungkin pesan yang mau Kakak sampaikan nih terkait dengan kejadian seperti ini apa untuk masyarakat? Di tengah-tengahnya banyak orang-orang yang aneh di hari gini ya. Banyak banget orang-orang aneh kan. Iya. Tetaplah pada pendirian kalian, tetap jadi orang baik. Karena apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai, gitu ya. Stay kind, be Bener gak kind, sih? semua kind itu pokoknya semua harus Baik aja baik. udah. Dan buat mas-masnya yang uangnya terbang, besok-besok pakai itu deh, tas pinggang. Iya. Jadi nggak terbang. Maksudnya lebih safety. Nah buat teman-teman juga maksudnya, buat kita juga ya. Iya. Mungkin lebih hati-hati kalau jalan atau apa. Jangan kan. merepotkan orang lain ya. Iya, bukan merepotkan juga, takutnya ntar tiba-tiba memang kita lagi butuh banget uangnya, terus uangnya tiba-tiba nggak ada. Paniknya pasti ada banget situ. Jadi paling itu aja sih buat dua-duanya. Saling kita sebagai pribadi juga menjaga barang-barang kita, buat orang-orang lain juga kalau memang menemukan, ya sebaiknya dikembalikan kepada yang punya. Tuh.